Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk merasakan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lepas kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Cenki yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam kesempatan yang mulia ini. Izinkan saya ingin menyampaikan satu tema pada kesempatan ini, yaitu menanamkan tauhid di rumah. Rumah bagi seorang muslim bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi rumah adalah madrasah pertama untuk mendidik anak, menanamkan tauhid dan juga keimanan. Karena dari rumahlah lahir generasi yang kuat imannya dan juga kuat tauhidnya. Atau bisa jadi dari rumahlah lahir generasi yang lemah imannya. Tauhid bukan hanya sekedar di lisan, tapi tauhid harus menjadi keyakinan bagi kita semua. Tauhid ada di dalam hati dan tercermin dalam setiap tindakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat meminta dan bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Ayat ini secara tegas menyatakan keesaan Allah dan menolak segala persekutuan dengannya. Penanaman tauhid yang kuat akan membentengi keluarga dari kesyirikan dan kesesatan. Hakikat tauhid adalah merupakan satu hal yang tidak hanya sekedar diajarkan di masjid dan di sekolah, tapi tauhid diajarkan di rumah. Tauhid hidup dalam rumah dengan cara bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mengambil keputusan, dan juga bagaimana pada saat kita menghadapi musibah. Ciri rumah yang bertauhid adalah rumah tersebut banyak disebutkan nama Allah. Sehingga dari rumah itu jauh dari yang namanya hal-hal yang syirik. Dan dari rumah itu juga kita sering mendengar ayat-ayat Allah yang dilantunkan. Berarti di rumah itu sering dibacakan Al-Quran. Dan hal lain adalah bahwa di rumah itu yang namanya ibadah dan juga sholat akan terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimah, ihfadillah yadfadka." Wahai anakku, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah,
niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmizi. Menanamkan tauhid di rumah bukan sekedar menghafal kalimat la ilaha illallah, tetapi memastikan hati kita dan juga seluruh keluarga kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah letak tanggung jawab orang tua, karena rumah merupakan madrasah pertama yang mengajarkan kepada anak. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kulukun ra'im wa kulukun mas'ulun ar-rasyiyah. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menanamkan tauhid di rumah? Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa ayah bunda terapkan dan juga biasakan untuk menjadikan rumah kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Salah satunya yang pertama adalah membiasakan mengaitkan segala sesuatu dengan Allah. Contoh, kita bisa menjadikan anak-anak kita selalu tahu bahwa yang memberikan rezeki kepada kita dan juga memberikan rezeki kepada anak-anak kita adalah Allah. Kemudian pada saat sakit, siapa yang menyembuhkan? Itu adalah Allah. Kemudian pada saat anak-anak belajar, yang memberikan kepintaran, yang memberikan ilmu, itu adalah Allah. Nah, ini sederhana, tetapi ini sangat kuat pengaruhnya. Kemudian yang kedua adalah menghidupkan ibadah di rumah. Anak-anak diajarkan bagaimana sholat berjamaah dari mulai sejak kecil. Kemudian biasakan pada saat kita melakukan aktivitas untuk berdoa kepada Allah, sehingga kita siap untuk menjadikan Allah sebagai sandaran kita. Kemudian kita lakukan ibadah rutin seperti tilawah harian dan juga zikir pagi dan petang. Rumah yang sepi dari ibadah bisa jadi itu mudah untuk dimasuki oleh setan. Yang ketiga adalah tanamkan tauhid dari masalah. Pada saat kita ditimpa masalah, maka ajarkan kepada anak-anak kita untuk bertawakal kepada Allah. Kemudian pada saat kita mendapatkan kesuksesan, maka ajarkan untuk bisa bersyukur kepada Allah. Gimana pada saat kita mendapat sakit, ajarkan untuk berdoa dan juga meminta hanya kepada Allah. Nah, inilah pendidikan tauhid yang nyata. Kemudian yang keempat adalah jadikan orang tua sebagai tauladan, karena anak-anak kita akan melihat bagaimana orang tua bertindak, sehingga anak-anak kita akan mencontohnya. Makanya pada saat yang pertama yang dilakukan oleh seorang ayah adalah mencari nafkah harus dengan jalan dan cara yang halal. Kemudian pada saat seorang ibu mendidik anaknya, gunakan cara-cara yang sabar dan juga cara-cara yang baik, sehingga pada saat anak melakukan kesalahan jangan gampang untuk marah. Nah, kemudian yang selanjutnya, usahakan segala sesuatu permintaan utamakan dulu
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, jika tauhid tertanam dengan kuat, maka rumah akan menjadi berkah. Sehingga rumah tersebut dan juga keluarga yang di dalamnya ini akan menjadi kuat menghadapi ujian. Dan anak merupakan investasi akhirat. Menanamkan tauhid di rumah bukan sekedar program pendidikan, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.